Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Imade Satria Bimantara dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang IP address dan konsep subnetting dalam satu contoh kasus. Nanti juga kita akan membahas tentang bagaimana merancang suatu jaringan sederhana menggunakan paket tracer. Pada permasalahan tersebut, kita diminta untuk memecah jaringan yaitu IP 192.168.13.0/24 ke dalam 3 jaringan yang lebih kecil yang nantinya akan bisa digunakan untuk setiap suborganisasi di perusahaan tersebut. Dari setiap subnet yang telah terbentuk, kita diminta untuk menentukan IP host yang valid yang bisa digunakan, IP broadcast untuk setiap subnetnya, dan network ID untuk setiap subnetnya. Di akhir, kita diminta untuk merancang desain jaringan ini ke dalam software yaitu paket tracer dan dibuktikan untuk setiap komputer pada setiap subnetnya dapat berkomunikasi dengan komputer yang berada pada subnet yang berbeda. Tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan tahap subnetting internet protokol. Kedua, mengetahui perangkat keras yang dibutuhkan dan desain jaringan yang mungkin. Yang ketiga, kita lakukan implementasi desain pada paket tracer. Dan yang keempat adalah uji coba untuk setiap host pada setiap subnet atau tahap testing. Perusahaan diberikan alamat IP yaitu seperti berikut. Penulisan alamat IP ini merupakan notasi desimal, dan jika kita ubah ke dalam notasi biner maka akan seperti berikut. Notasi biner ini terdiri dari 4 oktet yang total panjangnya adalah 32 bit. IP address perusahaan ini termasuk ke dalam IP address kelas C. IP address ini ditandai dengan 24 bit sebagai bit network dan 8 bitnya sebagai bit host. Untuk dapat memecahkan masalah ini, kita gunakan teknik subnetting di dalamnya. Jadi subnetting sederhananya adalah bagaimana kita memecah sebuah network yang besar menjadi sebuah network yang lebih kecil. Pada permasalahan kali ini, perusahaan ingin membagi IP address yang diberikannya ke dalam 3 jaringan yang berbeda agar bisa digunakan untuk setiap suborganisasinya. Di sini kita gunakan subnet mask 255.255.255.224. Artinya, kita akan meminjam 3 bit pada bagian bit host yang nantinya akan dijadikan sebagai network bit yang lebih spesifik, bisa kita katakan sebagai bit subnet. Bit host yang awalnya berjumlah 8 kini berjumlah 5 bit. Dari bit network yang awalnya 24 bit kini berjumlah 27 bit. Bit yang dipinjam akan ditandai dengan bit 1. Dari sini kita bisa menentukan ada berapa jumlah subnet yang bisa terbentuk dengan subnet mask tersebut, yaitu dengan rumus 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah bit 1 yang dijadikan sebagai subnet bit yaitu berjumlah 3, sehingga subnet yang terbentuk adalah 8 subnet. Untuk dapat menentukan network address untuk setiap subnetnya, maka kita tuliskan semua kombinasi yang mungkin yang melibatkan 3 buah bit subnet tersebut. Selanjutnya adalah kita menentukan IP broadcast untuk setiap subnetnya. Di sini saya akan mencontohkan mencari IP broadcast untuk subnet 1. Subnet 1 diketahui network address-nya yaitu 192.168.13.0 dalam notasi binernya seperti di bawah ini. Kemudian kita akan gunakan subnet mask 255.255.255.224 yang kalau kita ubah ke dalam notasi biner maka hasilnya seperti berikut. Jika kita lakukan operasi NOT untuk setiap bit pada biner subnet mask, maka akan didapat hasil seperti di bawah ini. IP broadcast subnet 1 dapat ditentukan dengan melakukan operasi OR terhadap network address-nya dan kebalikan dari subnet masknya tersebut, sehingga didapatkan IP broadcast untuk subnet 1 yaitu 192.168.13.31. Cara ini dapat dilakukan untuk menentukan IP broadcast setiap subnetnya. Kita bisa menentukan IP host yang valid yang bisa digunakan untuk setiap subnetnya. Misal, subnet 1 IP address 192.168.13.0 sudah digunakan sebagai network address-nya, dan IP address 192.168.13.31 sudah digunakan sebagai IP broadcast-nya, sehingga rentang IP host yang valid yang bisa digunakan mulai dari 192.168.13.1 sampai 192.168.13.30 yang totalnya berjumlah 30 host. Begitu pula untuk subnet-subnet berikutnya dapat ditentukan IP host yang valid dengan cara yang sama. Skema pembagian subnet untuk setiap suborganisasi di perusahaan tersebut yaitu sebagai berikut. Untuk menghubungkan antar suborganisasi juga dibutuhkan suatu alamat jaringan tersendiri yang nantinya akan diimplementasikan pada router. Di dalam perancangan desain jaringan ini dibutuhkan beberapa hardware. Yang pertama, personal komputer. Perangkat ini akan dihubungkan pada setiap suborganisasi yang ada di perusahaan tersebut. Setiap PC nanti akan dilakukan konfigurasi IP address sesuai di subnet mana PC tersebut ditempatkan. Yang kedua adalah switch. Perangkat ini nantinya berfungsi sebagai penghubung antar komputer dalam satu jaringan. Yang ketiga adalah router. Router merupakan perangkat yang bertugas untuk pengalamatan jaringan menggunakan IP address, sehingga router berperan sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua atau lebih jaringan yang berbeda. Berikut adalah salah satu gambar desain jaringan yang bisa dibentuk dari permasalahan perusahaan tersebut. Untuk tahap 3 dan tahap 4 akan saya jelaskan melalui paket tracer. Saya akan membuat desain jaringan berdasarkan desain yang sudah saya buat pada penjelasan sebelumnya.
akan lakukan konfigurasi IP address pada setiap PC, pada setiap subnetnya, serta akan dikonfigurasikan gateway untuk di setiap routernya. Saya akan melakukan konfigurasi pada PC ini. IP yang digunakan adalah sesuai dengan IP yang diperbolehkan untuk subnet 1. Saya ambil contoh untuk subnet 1 pada penjelasan sebelumnya, IP yang valid dimulai dari 1 sampai titik 30. Maka saya akan contohkan di sini untuk mengkonfigurasikan IP PC ini. Saya ambil contoh IP hostnya 192.168.13.2 dan subnet masknya itu 224. Kemudian untuk PC ini juga karena dia berada pada subnet 1, maka kita lakukan konfigurasi IP-nya yang diperbolehkan untuk subnet 1 dengan subnet masknya yaitu 224. Begitu pula untuk setiap PC yang lainnya akan dilakukan konfigurasi IP address sesuai dengan subnetnya dia berada. Saya akan melanjutkan melakukan konfigurasi IP address pada setiap PC dan video ini akan dipercepat. Selanjutnya, setelah kita lakukan konfigurasi IP pada setiap PC-nya, maka kita lakukan konfigurasi IP di routernya. Konfigurasi IP ini akan dijadikan sebagai alamat gateway dari setiap PC yang berada pada masing subnetnya. Contoh, pada router 1, kita setting alamat IP-nya sesuai dengan host yang diperbolehkan untuk subnet 1, yaitu 192.168.13.1 dengan subnet masknya .224. Kemudian, IP ini akan menjadi gateway untuk setiap PC yang berada di subnet 1. Maka kita perlu lakukan konfigurasi alamat gateway pada setiap PC-nya sesuai dengan alamat IP yang sudah kita set di routernya, sehingga PC ini memiliki gateway 192.168.13.1. Hal yang sama kita lakukan konfigurasi untuk setiap PC-nya. Begitu pula untuk router yang kedua. Router yang kedua ini kita perlu lakukan konfigurasi IP pada routernya untuk menjadi gateway pada PC di setiap subnetnya. Saya akan menggunakan host untuk router ini yaitu .33 192.168.13.33 dengan subnet masknya .224. Nah, alamat IP ini akan menjadi gateway untuk setiap PC yang berada pada subnetnya, sehingga kita perlu melakukan setting gateway pada setiap PC untuk setiap subnet yang berada pada suborganisasi 2 ini. Nah, begitu juga untuk router yang ketiga. IP ini akan menjadi gateway untuk setiap PC-nya. Kemudian kita hidupkan interface di setiap routernya agar berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi pada interface serial untuk router 1. Saya akan gunakan IP 192.168.13.97 dengan subnet masknya .224. Jadi kita perlu melakukan setting untuk serial 0 router 2 192.168.13.98 dengan subnet mask yang sama. Jangan lupa untuk menghidupkan di interface di serial 0 dan kita hidupkan juga di serial 0 untuk router yang kedua. Maka warnanya akan berubah. Serial 01 pada router 2 kita harus lakukan konfigurasi host namun dengan subnet 5. Router 3 kita lakukan konfigurasi IP untuk serial 00 pada router 3 karena serial ini terhubung dengan router 2. Saya gunakan IP host yaitu 192.168.13.130 dengan subnet mask 224. Jangan lupa untuk dihidupkan, maka warnanya akan berubah. Selanjutnya adalah kita lakukan routing untuk setiap routernya agar setiap PC dapat saling berkomunikasi di subnet yang berbeda. Selanjutnya adalah tahap testing. Jadi tahap testing adalah tahap untuk melakukan uji coba komunikasi dari setiap PC di setiap subnetnya apakah dapat berkomunikasi atau tidak. Bisa kita lihat di sini ada balasan, jadi komunikasi sudah berhasil dilakukan antara PC 0 dan PC 3. Setiap komputer yang berada pada setiap subnet sudah dapat saling berkomunikasi. Hal itu sudah dibuktikan dengan mengirimkan ping. Jadi, sekian penjelasan tentang IP addressing dan subnetting serta implementasinya pada paket tracer.